Mengira sudah jadi janda 3 tahun, ia membawa anak memulai hidup baru. Tapi di pesawat, anakku melihat ayah duduk di kursi lain. Aku terkejut. Ternyata selama ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan turun pelan di sore itu, menimpa batu nisan yang sudah mulai tertutup lumut. Di antara rinai gerimis, seorang wanita berkerudung abu-abu berdiri diam. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rindu yang menyesakkan. Rania, dengan payung kecil di tangan kanan dan seikat bunga mawar putih di tangan kiri, menatap nama di batu nisan itu dengan mata berkaca-kaca. Dimas Pradipta. 3 tahun sudah berlalu sejak kecelakaan itu merenggut segalanya. Suaminya, kehidupannya, bahkan sebagian dari dirinya sendiri. Ia berlutut perlahan, meletakkan bunga di atas batu nisan yang lembab. Jemarinya menyontoh nama itu, dan air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. "Mas, Rania datang lagi. Arsa tumbuh besar, Mas. Kau tahu, dia makin mirip kamu. Senyumnya, cara dia ngomel waktu aku telat jemput sekolah, semuanya kamu banget." Suara Rania pecah, pelan tapi mendalam. Tak ada jawaban selain bunyi tetes hujan yang jatuh di tanah merah. Rania menarik napas panjang, mencoba mengatur perasaan yang tak kunjung tenang. Ia sudah belajar tersenyum di depan anaknya, sudah berusaha tanpa kuat di hadapan dunia. Tapi di hadapan nisan itu, semua topengnya runtuh. Kadang ia berpura-pura menerima takdir, tapi setiap kali melihat anaknya memeluk foto Dimas sebelum tidur, hatinya seperti disayat lagi dan lagi. Di rumah kecil peninggalan orang tuanya, Rania membesarkan Arsa seorang diri. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, menjual kue titipan di warung, dan mengajar mengaji anak-anak sekitar demi tambahan uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan Arsa di taman kanak-kanak. Setiap malam setelah Arsa tertidur, ia duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarga yang diambil saat ulang tahun Dimas yang terakhir. Waktu itu mereka masih tertawa bahagia. Dimas memeluk Arsa yang baru berumur 3 tahun, sementara Rania meniup lilin dengan mata berbinar. Siapa sangka, beberapa minggu kemudian segalanya berakhir dengan berita duka dari polisi. Kecelakaan maut di jalan tol, mobil Dimas terbakar, dan jenazah yang ditemukan sudah tak bisa dikenali. Sejak hari itu, Rania berhenti menata masa depan. Ia hidup dari hari ke hari, seperti bayangan yang berjalan tanpa arah. Ia pernah mencoba membuka hati, tapi setiap kali seorang pria mencoba mendekatinya, ketakutan dan rasa bersalah menghantui. Baginya mencintai lagi terasa seperti mengkhianati seseorang yang mungkin masih menunggunya di sisi lain dunia. Namun sore itu, setelah hujan reda, sesuatu di dalam dirinya berubah. Mungkin karena ia lelah terus menangis, atau karena ia sadar Arsa membutuhkan sosok ibu yang bukan hanya bisa bertahan, tapi juga berani melangkah. Ia menatap langit yang mulai cerah dan berbisik lirih. "Mas, aku ingin mencoba hidup lagi. Tapi jangan marah ya. Aku cuma ingin Arsa punya masa depan yang lebih baik." Beberapa hari kemudian, di dapur kecil rumahnya, Rania membuka map berisi dokumen rumah dan foto-foto lama. Tangannya bergetar saat menyentuh surat jual beli rumah. Ia sudah memutuskan rumah itu akan dijual. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak luka yang tertinggal di setiap dindingnya. Di kursi kecil dekat jendela, Arsa duduk sambil menggambar. Anak itu menatap ibunya dengan polos. "Bunda, kita mau pindah ya?" tanyanya tanpa menoleh. Rania terdiam sejenak. "Iya sayang, kita pindah ke tempat baru. Di sana ada laut, ada pantai, dan ada banyak teman baru buat kamu."
Bunda capek di sini? Tanya Arsa lagi. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Rania sesak. Ia tersenyum samar. Bunda nggak capek, cuma di sini terlalu banyak kenangan. Malamnya Rania memandangi koper yang sudah setengah terisi. Di dalamnya hanya ada pakaian, foto keluarga, dan boneka kecil milik Arsa yang sudah sobek di bagian tangan tapi tetap ingin dibawa. Ia menatap foto Dimas sekali lagi, kali ini tanpa air mata. Aku nggak akan lupain kamu, Mas. Tapi aku juga harus lanjut hidup, demi anak kita. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rania menggandeng tangan Arsa menuju taksi yang sudah menunggu. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi, hanya suara pintu yang tertutup menjadi penanda akhir sebuah babak panjang dalam hidupnya. Dari balik jendela mobil, ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Langit pagi berwarna keemasan. Dan dalam diam, Rania tahu, hari itu bukan sekedar perjalanan menuju kota baru. Itu adalah langkah pertamanya untuk melepaskan masa lalu. Yang belum ia tahu, perjalanan itu justru akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pertemuan kembali dengan cinta yang dikira telah mati, dan rahasia yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai terminal bandara terdengar nyaring di antara hiruk-pikuk orang yang lalu lalang. Rania menggenggam tangan Arsa erat, seolah takut anaknya menghilang di antara lautan manusia. Udara bandara terasa dingin, bercampur aroma parfum penumpang dan kopi yang diseduh di kafe dekat pintu keberangkatan. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi dokumen penting, KTP, tiket pesawat, dan surat penjualan rumah yang baru kemarin ia tanda tangani dengan tangan gemetar. Hari itu adalah hari pertama Rania berani melangkah meninggalkan semua yang dulu disebutnya rumah. Ia memutuskan pindah ke Bali, mengikuti tawaran sahabat lamanya, Nisa, yang memiliki usaha kecil di sana dan bersedia menampung Rania serta anaknya untuk sementara waktu. Keputusan itu tidak mudah. Malam sebelum berangkat, Rania sempat duduk berjam-jam di ruang tamu kosong sambil menatap foto keluarga yang sudah mulai pudar warnanya. Setiap benda di rumah itu punya cerita. Gelas yang dulu Dimas pakai setiap pagi, bantal yang masih menyimpan aroma parfum tubuhnya, hingga baju yang tidak pernah Rania buang meski sudah 3 tahun tergantung di lemari. Namun pagi itu semua sudah ia tinggal. Yang tersisa hanya dirinya dan anak kecil yang terus menatap sekeliling dengan mata berbinar, tanpa tahu beban berat yang sedang disembunyikan ibunya. "Bunda, nanti di Bali ada pantai kan?" tanya Arsa dengan nada riang. Rania mengangguk pelan. "Iya sayang, pantainya luas sekali. Kamu bisa main pasir sepuasnya." Anak itu tersenyum semai. Sementara di balik senyum itu, Rania berusaha keras menahan air mata. Ia tahu anaknya berhak bahagia tanpa harus dibebani kesedihan orang dewasa. Ketika mereka duduk menunggu boarding, pikiran Rania melayang kepada 3 tahun lalu. Hari saat semuanya berakhir. Ia masih ingat suara telepon dari polisi, wajah keluarganya yang menangis, dan tubuh Dimas yang tak pernah ia sempat lihat utuh. Jasad yang dibawa pulang hanya seonggok tubuh hangus, dengan barang pribadi yang menjadi bukti identitas. Rania sempat menolak menerima kenyataan itu. Berbulan-bulan ia mencari ke rumah sakit, menanyakan kemungkinan ada korban selamat, tapi hasilnya nihil. Hingga akhirnya ia pasrah dan mengubur sesuatu yang mungkin bukan benar-benar Dimas. Kini setelah bertahun-tahun mencoba menenangkan diri, ia memilih meyakini bahwa suaminya sudah damai. Ia tidak ingin terus mengurek luka lama. Hidupnya harus jalan. Arsa harus punya masa depan yang lebih baik. Panggilan pengeras suara terdengar memecah lamunan itu. "Penerbangan menuju Denpasar akan segera diberangkatkan. Dimohon para penumpang segera menuju gerbang 4. Rania menggandeng tangan Arsa dan berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari belakang. Di lorong menuju pesawat, aroma bahan bakar bercampur udara hangat. Arsa menggenggam tiketnya sendiri, tampak bangga. "Bunda, ini pertama kali Arsa naik pesawat ya?" Rania tersenyum samar. "Iya nak, ini pertama kalinya. Kita mulai petualangan baru." Setelah duduk di kursi 18A dan 18B, Rania menarik napas panjang. Ia memandang keluar jendela melihat sayap pesawat yang mulai bergerak perlahan. Ia mencoba menenangkan diri dengan doa dalam hati.
Tapi di sela-sela doa itu, tiba-tiba rasa gelisah muncul tanpa sebab. Seolah ada sesuatu yang menunggu di depan, sesuatu yang tak terduga. Pesawat mulai bergerak. Suara mesin menggelegar. Arsa tambah antusias, menatap jendela dan berkata pelan, "Bunda, nanti kalau udah sampai, kita bisa cari bintang di langit malam ya, biar ayah bisa lihat kita dari sana." Kalimat itu menghentam dada Rania seperti palu. Ia menoleh kepada anaknya, menatap mata kecil yang polos itu, dan dalam hati berkata, "Kalau benar dia masih bisa melihat, tolong jagalah kami dari jauh, Mas." Saat pesawat mulai menanjak dan awan-awan putih menutupi pandangan, Rania menatap langit yang seolah tak berujung. Ia tidak tahu, perjalanan yang ia kira akan membuka lembaran baru justru akan membawanya bertemu kembali dengan masa lalu yang selama ini ia kira telah terkubur bersama nisan yang ia rawat 3 tahun terakhir. Dan tanpa disadari, di barisan kursi depan, duduk seseorang dengan postur tubuh yang tak asing, mengenakan jaket kulit coklat yang sama seperti yang Dimas kenakan di hari terakhir mereka bertemu. Namun Rania belum melihatnya. Belum. Karena takdir baru saja mulai menulis ulang kisah hidupnya. Pesawat sudah terbang stabil di udara. Rania memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napas yang terasa sesak sejak mesin mulai berderu. Ia tidak takut ketinggian. Tapi setiap kali bepergian jauh, ada bagian dari dirinya yang merasa seperti sedang meninggalkan seseorang yang tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Arsa duduk di sampingnya, sibuk dengan buku gambar kecil yang ia bawa dari rumah. Anak itu menggambar langit, awan, dan sosok pria yang berdiri di bawah pohon sambil tersenyum. "Ini siapa, Ran?" tanya Rania lembut meski sudah tahu jawabannya. "Ini ayah," jawab Arsa polos. "Ayah lagi jaga kita dari atas langit." Rania menelan ludah, menatap wajah anaknya yang begitu tenang. Sudah 3 tahun Arsa tumbuh tanpa ayah. Tapi entah mengapa, anak itu selalu merasa seolah sosok itu masih ada di dekatnya. Mungkin karena cerita-cerita yang Rania tuturkan setiap malam sebelum tidur. Mungkin karena doa-doa yang selalu mereka panjatkan bersama. Pramugari lewat sambil menawarkan minuman. Rania memilih air putih sedangkan Arsa memilih jus jeruk. Ia berusaha tersenyum dan menikmati momen itu meski hatinya masih diselimuti rindu yang belum reda. Namun, beberapa menit kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Arsa yang semula fokus menggambar, tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke arah depan. "Bunda!" Suaranya pelan tapi tegas. Rania menoleh, melihat anaknya menunjuk dengan jari kecilnya ke barisan kursi beberapa deret di depan mereka. "Bunda, itu ayah!" ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Rania refleks menoleh ke arah yang ditunjuk Arsa. Awalnya ia mengira anaknya hanya berimajinasi seperti biasa. Tapi begitu pandangannya terfokus, tubuhnya langsung membeku. Seorang pria duduk di sana. Tinggi, tegak, mengenakan jaket kulit coklat tua. Rambut hitam sedikit berantakan dan di pergelangan tangan kirinya ada jam tangan silver yang sangat ia kenali. Jam itu bukan jam biasa. Itu hadiah ulang tahun dari Rania 5 tahun lalu dengan inisial kecil R dan D diukir di bagian belakangnya. Darah Rania seakan berhenti mengalir. Ia mengucek matanya memastikan ia tidak salah lihat. Namun semakin ia perhatikan semakin jelas pula kesamaan itu. Gerak tangan, cara pria itu memegang gelas, bahkan caranya mencondongkan badan saat berbicara dengan wanita di sebelahnya. Semuanya persis seperti Dimas. Wanita itu tampak muda, anggun, dan berpenampilan rapi. Ia mengenakan gaun sederhana warna krim dan sesekali tersenyum lembut kepada pria tersebut. Mereka tampak akrab, terlalu akrab untuk sekedar teman perjalanan. Rania menatap lebih lama. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di tenggorokan. Sebagian dirinya ingin berdiri dan memanggil nama itu. "Dimas!" Tapi bagian lain dari dirinya menahan, ketakutan mengambil alih akal sehatnya. Bagaimana jika itu hanya orang lain yang mirip? Bagaimana jika ia hanya berhalusinasi karena rindu? Tapi bagaimana bisa jam tangan yang sama, postur yang sama, bahkan wajah yang masih dengan lekukan senyum yang identik? Arsa menarik ujung kerudung Rania. "Bunda, kenapa ayah nggak nyapa kita?"
Pertanyaan polos itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Rania tak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa tersenyum kaku sambil memegang tangan anaknya yang mulai gelisah. "Mungkin Bunda salah lihat, Nak. Itu bukan ayah," bisiknya pelan meski hatinya sendiri tak percaya dengan kata-kata itu. Pria itu kemudian menoleh sedikit ke arah belakang, dan pandangan mereka hampir bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Rania menahan nafas. Tatapan mata itu, dalam, lembut, dan penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, adalah tatapan yang pernah membuatnya jatuh cinta bertahun-tahun lalu. Namun pria itu segera menunduk, memperbaiki posisi duduk, dan menggenggam tangan wanita di sebelahnya. Rania menunduk cepat, memalingkan wajah, mencoba menutupi reaksi gugupnya. Tangannya bergemetar hebat, air mata nyaris menetes tapi ia tahan mati-matian agar tidak menarik perhatian penumpang lain. Ia menatap anaknya itu yang kini menatap ke depan dengan tatapan kecewa. "Bunda bohong, tadi itu ayah, aku yakin," katanya dengan nada hampir berbisik. Rania mengusap kepala anaknya itu. "Sudah sayang, minum jusnya dulu ya. Kita mau liburan, jangan sedih." Tapi kalimat itu lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Sepanjang penerbangan, pikirannya kalut. Antara ingin meyakini yang ia lihat dan takut kebenaran itu justru menghancurkan sisa ketenangan yang baru saja ia bangun. Ia mencuri pandang beberapa kali, memastikan sosok itu tidak hilang dari pandangannya. Dan setiap kali ia melihat gerak tubuh pria itu, semakin jelas bahwa rasa rindu yang selama ini ia pendam bukanlah ilusi. Ketika pramugari mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat di Denpasar, tangan Rania semakin dingin. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan nanti ketika keluar dari pesawat. Haruskah ia mengikuti pria itu? Haruskah ia berpura-pura tidak mengenalinya? Atau haruskah ia menatap wajahnya sekali lagi untuk memastikan semua ini nyata? Sementara itu, Arsa terus menatap ke depan, menunggu sesuatu yang tak kunjung terjadi. Anak kecil itu masih percaya bahwa ayahnya hidup, dan untuk pertama kalinya, Rania merasa takut. Bukan karena kehilangan, tapi karena kemungkinan bahwa anaknya mungkin bisa benar. Ketika roda pesawat menyentuh landasan dan seluruh tubuhnya terguncang sedikit, Rania menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ia berbisik nyaris tanpa suara. "Kalau benar itu kamu, Mas, kenapa kamu tidak pernah kembali?" Ia tidak tahu. Di kursi beberapa baris di depan, pria itu menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Jemarinya mengepal di pangkuannya, sementara wanita di sebelahnya bersandar dengan senyum tenang. Ada sesuatu di sorot matanya, seperti seseorang yang sedang berperang dengan masa lalu yang belum selesai. Suasana di dalam pesawat berubah tenang setelah pengumuman pendaratan. Lampu kabin menyala lembut, dan suara sabuk pengaman berbunyi serempak. Namun di dada Rania, badai masih mengamuk. Ia menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berlari ke segala arah, mencoba menepis kemungkinan yang terus berputar. Apakah itu benar-benar Dimas? Arsa sudah tidak sabar ingin turun. Ia menepuk tangan ibunya berkali-kali, namun Rania tidak bergeming. Pandangannya tetap terarah pada kursi pria itu, beberapa baris di depan, dekat jendela. Ia memperhatikan setiap gerakan, setiap detail kecil yang mungkin bisa memberinya jawaban. Saat pria itu berdiri, Rania melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Bekas luka kecil di sisi leher, tepat di tempat yang sama dengan milik Dimas. Bekas luka saat mereka dulu jatuh dari motor semasa kuliah. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Dunia di sekeliling seakan meredup. Suara orang-orang membuka bagasi kabin terdengar jauh, seolah ia berada di dalam air. Ia ingin memanggil nama itu, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Wanita di samping pria itu menepuk bahunya lembut, lalu mereka tertawa kecil sebelum melangkah keluar. Pemandangan itu menusuk dada Rania lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Begitu pesawat berhenti sepenuhnya, Rania menunduk. Ia berusaha menutupi wajah dengan rambut panjangnya agar pria itu tidak mengenalinya. Tapi rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu, membuat jantungnya berdebar kencang. Saat rombongan mulai berjalan keluar, Arsa menarik lengannya. "Bunda, ayo kita nyusul ayah, dia nanti keburu pergi," katanya dengan polos. Rania menatap mata anaknya, air mata menumpuk di pelupuknya. "Bunda gak tahu, Nak. Mungkin Bunda salah lihat. Tapi Bunda juga lihat kan?
Pertanyaan itu membuatnya tak bisa menjawab. Ia hanya diam sementara di dalam hati muncul pertanyaan yang sama. Apakah aku benar-benar melihatnya? Atau aku hanya sekali ingin mempercayai bahwa dia hidup? Mereka turun perlahan mengikuti arus penumpang. Aroma khas bandara Bali menyambut campuran udara laut dan bahan bakar pesawat. Rania menoleh ke segala arah mencari sosok itu. Namun begitu tiba di ruang kedatangan, pria dan wanita itu sudah tidak terlihat. Ia berlari kecil menengok kiri dan kanan, matanya mencari di antara kerumunan. Arsa ikut berlari sambil memanggil pelan. Ayah, ayah di mana? Orang-orang menatap mereka sekilas. Beberapa berbisik, mengira mungkin anak itu kehilangan seseorang. Rania berhenti di tengah keramaian. Nafasnya memburu. Ia berdiri diam, mencoba menenangkan diri. Baru kali ini, setelah 3 tahun, hatinya bergetar dengan perasaan yang begitu kacau, antara rindu, marah, dan takut. Ia meraih ponselnya, mencoba menelusuri daftar penumpang lewat tiket elektronik yang ia miliki. Tapi tentu saja itu tidak mungkin. Ia bukan siapa-siapa di mata pihak maskapai, dan nama pria itu bahkan ia tidak tahu. Ia menatap papan kedatangan yang menampilkan daftar nama dan nomor penerbangan, berharap menemukan petunjuk. Tidak ada. Di luar terminal Bali Sangdengan Indah, langit sore Bali tampak indah. Sinar matahari memantul di atap kaca bandara menciptakan cahaya keemasan. Tapi di mata Rania, semuanya terlihat buram. Arsa duduk di troli koper. Wajahnya murung. Bunda bohong. Tadi itu ayah. Arsa yakin. Ucapnya lirih. Rania berjongkok memeluk anaknya dengan lembut. Sayang, ayah sudah tenang di tempatnya. Jangan berharap dia muncul lagi ya. Tapi saat kalimat itu keluar dari bibirnya sendiri, dadanya terasa seperti diiris. Ia tidak yakin pada kata-katanya. Dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu tidak beres. Malam itu di rumah kontrakan sederhana milik sahabatnya Nisa, Rania tak bisa tidur. Bayangan wajah pria di pesawat itu terus muncul di pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul adalah senyum Dimas, tatapan matanya, dan suara tawa yang dulu selalu mengisi rumah mereka. Ia membuka laptop, mencari berita lama tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Dimas 3 tahun silam. Di situs berita yang dulu ramai membicarakannya, ia membaca ulang kronologi kejadian itu. Mobil yang dikendarai Dimas terbakar setelah menabrak pembatas jalan. Jasad korban hangus dan hanya bisa dikenali dari barang pribadi, dompet, cincin kawin, dan jam tangan. Tapi malam itu di pesawat, ia jelas melihat jam tangan yang sama masih melingkar di tangan pria itu. Ia memegang kepalanya, mencoba menyangka logika sendiri. Tidak mungkin, itu kebetulan. Banyak jam tangan yang sama di dunia ini, katanya pelan seperti meyakinkan diri. Namun batinnya justru semakin kacau. Ponselnya berbunyi, pesan Nisa masuk. Ran, aku dengar kamu udah sampai. Besok aku antar cari rumah kontrakan ya, istirahat dulu. Rania membalas dengan singkat, tapi matanya masih terpaku pada layar laptop. Tiba-tiba terlintas satu hal. Laporan kecelakaan itu tidak pernah menyebut hasil identifikasi DNA. Ia menelusuri kembali berita lama dan menemukan satu kalimat yang dulu mungkin ia abaikan. Pihak keluarga korban menolak autopsi lebih lanjut karena kondisi jenazah yang rusak parah dan identitas sudah dianggap cukup dari barang pribadi. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar. Ia sendiri yang menolak autopsi waktu itu. Ia terlalu hancu untuk melihat jasad suaminya dan memilih percaya saja pada apa yang dikatakan polisi. Sekarang, ia tidak tahu apakah keputusan itu adalah bentuk cinta atau kesalahan terbesar dalam hidupnya. Arsa yang tertidur di sampingnya bergerak gelisah dalam mimpi, lalu mengigau pelan. Ayah jangan pergi lagi. Air mata Rania akhirnya jatuh. Ia menyentuh rambut anaknya dan berbisik hampir tanpa suara. Kalau benar kamu masih hidup, Mas, kenapa kamu tega membiarkan kami berduka selama ini? Pertanyaan itu menggantung di udara Bali yang sunyi. Di jauhan, suara pesawat lain terdengar lemah. Rania tidak tahu, di salah satu sudut kota itu, seseorang yang sangat mirip dengan Dimas sedang duduk di teras rumahnya. Memandangi langit yang sama dengan wajah gelisah, seolah menyadari masa lalunya perlahan sedang mendekat. Pagi itu, langit masih muram seperti hatiku.
Angin laut berhembus lembut menembus kain tipis yang menutupi bahuku, tapi dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri di balkon kecil penginapan, menatap ke arah cakrawala yang seolah tak pernah berubah. Tapi hidupku sudah tak lagi sama sejak 3 tahun lalu. Kepergian Dimas masih membekas, seolah waktu berhenti di hari pemakamannya. Aku pikir dengan membawa Arsa, anak kami, pergi jauh dari kota, aku bisa bernapas lebih lega. Namun setiap langkah justru terasa berat. Seolah bayangan masa lalu selalu mengikuti di belakang. Sejak kejadian di pesawat, pikiranku tak pernah tenang. Sosok pria yang dilihat Arsa dan juga yang sempat kulihat sekilas terus menghantui. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hanya halusinasi, mungkin hanya kebetulan. Tapi bagaimana bisa Arsa begitu yakin? Anak sekecil itu tak mungkin berbohong tentang hal sebesar ini. Hari itu kami memutuskan berjalan menyusuri pantai. Arsa tampak riang, memungut kerang dan tertawa kecil setiap kali ombak mengejutkannya. Aku memaksakan senyum berpura-pura menikmati momen itu. Namun di dalam hati ada gelombang yang tak kalah deras dari laut di depan kami. Dalam setiap tawa anakku, aku menemukan bayangan ayahnya. Cara Arsa menatapku, cara ia berjalan, semuanya seperti Dimas. Dan saat itu tanpa aku sadari, air mata kembali menetes. Sore hari kami duduk di tepi pantai sambil menikmati es kelapa muda dari pedagang tua. Arsa tiba-tiba menatapku serius dan berkata, "Bu, kemarin aku benar-benar lihat ayah." Aku tercekat. "Sayang, ayah sudah di surga, Nak. Tapi dia pakai jaket yang sama seperti dulu, yang warna abu-abu itu. Dan dia senyum ke aku. Ibu nggak lihat ya?" Suara Arsa terdengar jujur, polos, tanpa keraguan sedikit pun. Aku menelan ludah, mencoba menahan diri agar tak menangis di depannya. "Mungkin kamu salah lihat, Nak. Banyak orang mirip ayah. Tapi wajahnya sama, Bu. Dan dia gandeng tangan tante yang duduk di sebelahnya." Jantungku berdegup tak karuan. Aku berusaha tetap tenang meski tubuhku mendadak lemas. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Dimas, tentang kemungkinan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya terus berputar. Bagaimana jika Dimas belum benar-benar meninggal? Tapi itu mustahil. Aku sendiri yang melihat tubuhnya tak bernyawa di rumah sakit. Aku sendiri yang menandatangani surat kematian, memandikan jenazahnya, dan menatap peti itu dikubur di depan mata. Tidak mungkin ada kesalahan sebesar itu. Namun ada hal lain yang membuatku semakin bingung. Beberapa hari setelah pemakaman, ada telepon misterius yang sempat masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan terbata-bata menyerupai Dimas. Saat itu aku pikir aku hanya berhalusinasi karena duka. Tapi kini semua terasa terlalu kebetulan. Keesokan paginya, aku memberanikan diri untuk membuka kotak kenangan yang selama ini kusimpan di koper kecil. Berisi surat-surat lama, foto keluarga, dan jam tangan Dimas yang dulu patah saat kecelakaan. Namun saat kubuka, aku mendapati sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Di antara tumpukan surat itu, ada satu amplop baru, warnanya berbeda, dan tidak pernah kulihat sebelumnya. Tertulis di depan amplop itu dengan tulisan yang sangat kukenal. "Dimas, untuk Rania dan Arsa, jangan mencari aku. Dimas." Tanganku bergetar hebat. Aku menatap sekeliling kamar, napasku terengah. Siapa yang menaruh surat itu di koperku? Aku tidak pernah membukanya sejak keberangkatan. Arsa tak mungkin tahu tentang amplop itu. Perlahan dengan jari yang bergemetar, aku membuka amplop itu. Isinya singkat tapi cukup membuat dunia seakan berhenti berputar. "Dimas, maafkan aku karena telah membuat kalian berduka. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Demi keselamatan kalian, lupakan aku. Aku tidak mati. Tapi aku juga bukan Dimas yang dulu. Jika kau membaca surat ini,
berarti aku gagal melindungi kalian. Dimas. Aku menjatuhkan surat itu. Dadaku sesak. Suara ombak di luar terasa jauh, seperti suara dunia lain. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan. Aku ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Arsa tiba-tiba masuk ke kamar, memelukku dari belakang. "Ibu, kenapa? Ibu mimpi ayah lagi ya?" Aku memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya. Dalam hati aku tahu perjalanan yang tadinya aku pikir akan menjadi awal baru, justru membawa kami kembali ke masa lalu yang tak pernah selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Bukan karena kehilangan, tapi karena kemungkinan bahwa Dimas memang masih hidup dan menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Hujan turun tanpa henti malam itu, menimpa atap penginapan, hingga suara gemericiknya seperti deru napas yang gelisah. Aku duduk di tepi ranjang dengan surat di tangan, membacanya berulang-ulang, seolah berharap ada kesalahan di setiap hurufnya. Tapi tidak. Tulisan itu milik Dimas. Lengkungan huruf D-nya, ada goresan miring, itu tidak mungkin salah. Setiap lekuk huruf itu adalah bagian dari seseorang yang dulu begitu kucintai. Seseorang yang kupikir telah pergi selamanya. Aku memandangi jam tangan tua miliknya yang kini terasa seperti benda asing. Dalam diam, pikiranku berputar antara dua kemungkinan yang sama-sama menakutkan. Apakah aku telah hidup dalam kebohongan selama ini? Atau seseorang sedang memainkan perasaanku dengan kejam? Telepon di kamar berdering tiba-tiba, membuatku tersentak. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat gagangnya. "Halo?" Tidak ada jawaban. Hanya suara napas pelan di seberang. "Rani ya?" Suara itu berat, serak, dan dalam sekejap bulu kuduku berdiri. Itu suara Dimas. Aku menahan napas. Siapa ini? Hening beberapa detik, lalu terdengar lagi. "Jangan cari aku. Tolong, demi Arsa, tetaplah di sana. Jangan pulang." "Dimas, itu kamu?" Tanyaku dengan suara bergetar, antara harap dan takut. Namun sebelum aku sempat berkata lebih jauh, sambungan itu terputus. Aku memandangi gagang telepon dengan mata kosong, lalu perlahan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk memeluk lutut di lantai, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Setiap kenangan tentang Dimas muncul satu persatu. Tawa kecilnya saat kami pertama kali membeli rumah, cara ia menggenggam tanganku setiap kali aku takut, dan wajahnya yang pucat di hari terakhir di rumah sakit. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuhnya tak lagi bernyawa. Tapi, kalau begitu, siapa yang baru saja menelpon? Paginya aku menyiapkan sarapan seadanya untuk Arsa. Anak itu tampak ceria, seperti tak ada apa-apa. "Bu, tadi malam aku mimpi ayah," katanya polos sambil mengunyah roti. Aku berhenti menuang susu ke gelas. "Mimpi apa, sayang?" Arsa menatapku, matanya berbinar. "Ayah bilang jangan sedih. Dia janji bakal ketemu kita lagi. Tapi ibu harus hati-hati sama orang yang suka pakai topi hitam." Aku tercekam. "Topi hitam?" "Iya, kayak orang yang kemarin lihat kita di pantai." Hatiku mencelos. Aku baru teringat. Saat kami berjalan di tepi pantai 2 hari lalu, ada seorang pria berdiri di kejauhan, menatap kami. Aku mengira dia hanya wisatawan, tapi kini Arsa mengingatnya. Siang itu aku keluar untuk mencari udara segar, berharap bisa menenangkan pikiran. Namun ketika melewati lobi penginapan, mataku tertuju pada seseorang yang duduk di kursi pojok mengenakan jaket gelap dan topi hitam.
pria itu menunduk, tapi aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap langkahku. Langkahku melambat, napasku berat, dan jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. Aku mempercepat langkah keluar dari penginapan, pura-pura tak melihat, tapi di kaca pintu refleksiku menunjukkan pria itu berdiri, mengikutiku. Aku berlari kecil menyusuri jalan menuju pasar kecil di tepi pantai. Aroma ikan asin dan sayur segar bercampur dengan udara lembab laut. Aku mencoba menyembunyikan diri di antara kerumunan, berpura-pura memilih buah. Tapi setiap kali menoleh, sosok pria itu masih di sana. Jaraknya selalu sama. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, cukup untuk membuatku takut. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku buru-buru kembali ke penginapan. Saat aku tiba, Arsa sedang duduk di balkon, menatap laut sambil memegang pesawat mainannya. Aku langsung memeluknya erat. "Kalau ibu bilang jangan keluar kamar, kamu janji diam di sini ya, nak?" Arsa mengangguk tanpa banyak tanya. "Ibu kenapa?" Aku tersenyum paksa. "Gak apa-apa sayang, ibu cuma capek." Namun malamnya, ketakutan itu belum berakhir. Sekitar pukul 11, saat Arsa sudah tertidur, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Langkah itu pelan tapi berat, seolah seseorang sengaja menapa di depan pintu kamarku. Aku mematikan lampu, menahan napas, lalu mengintip lewat celah gorden jendela. Di luar, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di bawah gelapnya lampu koridor. Dia memakai jaket gelap dan topi hitam. Tanganku gemetar saat mengambil surat Dimas dari meja. Dalam hati aku bertanya, apakah semua ini berhubungan? Apakah orang itu tahu tentang surat ini? Atau apakah dia justru Dimas sendiri? Saat aku hendak mundur, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. 3 kali. Lalu senyap. Aku menatap pintu itu lama sekali, dengan jantung berdebar dan dada sesak. Suara itu datang lagi, lebih keras kali ini. "Rania!" Suara itu bukan suara orang asing. Itu suara yang sangat kukenal. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, suara itu membuat seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Suara ketukan itu menggema di kepalaku seperti gema masa lalu yang menolak hilang. "Rania," panggilan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku berdiri terpaku di sisi ranjang dengan jantung berdetak sekeras mungkin, antara ingin membuka pintu dan berlari sejauh mungkin. Arsa masih terlelap, wajahnya begitu damai, tak menyadari badai yang sedang menghantam ibunya. Aku melangkah pelan ke arah pintu, menempelkan telinga di permukaannya. Tak ada suara apapun, hanya desiran hujan di luar yang masih turun rintik-rintik. Namun bayangan di bawah celah pintu itu tak menipu. Ada seseorang berdiri di sana. "Siapa di luar?" tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan panjang. Aku meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Detik berikutnya terasa lambat. Udara di kamar menjadi berat, seolah waktu berhenti. Namun saat aku membuka pintu sedikit, hanya hembusan angin lembab yang masuk, lorong kosong. Tak ada siapapun. Tapi di bawah pintu, tergeletak secari kertas kecil yang basah karena hujan. Aku membungkuk mengambilnya. Tulisan di atasnya samar tapi bisa kubaca jelas. "Jangan percaya siapapun di sini. Keluar dari tempat ini malam ini juga." Lututku melemas. Aku menatap ke arah lorong sekali lagi, masih sepi. Tapi hatiku tahu seseorang memperhatikanku. Seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Aku menutup pintu cepat-cepat, lalu berlari ke arah koper, memasukkan surat-surat Dimas dan pakaian seadanya. Namun saat aku hendak membangunkan Arsa, ponselku bergetar di meja. Nomor tak dikenal. Layar ponsel itu memancarkan cahaya samar di kegelapan. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Halo?" Suaraku nyaris tak terdengar. Suara di seberang lirih namun tegas. "Jangan panik. Aku tahu kamu sudah dapat surat itu."
Percayalah, kamu dan anakmu sedang diawasi. Aku terdiam, dadaku sesak. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Ini bukan tentang apa yang aku mau, Rania. Ini tentang siapa sebenarnya Dimas. Suara itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada berat. Dia tidak mati 3 tahun lalu, tapi yang kamu lihat di peti itu bukan dia. Tanganku gemetar hebat. Apa maksudmu? Jangan main-main dengan aku. Aku tidak sedang main-main. Aku kerja di rumah sakit tempat Dimas dirawat dulu. Ada sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui tentang malam itu. Sesuatu yang Dimas sembunyikan bahkan sebelum kecelakaan terjadi. Telepon tiba-tiba terputus. Aku mencoba menelepon balik tapi nomor itu sudah tidak aktif. Aku terduduk di lantai, napasku tersengal. Semua mulai terasa tidak masuk akal. Tapi jauh di dalam hati, kata-kata orang itu justru masuk akal. Karena terlalu banyak hal yang tak pernah kupertanyakan sebelumnya. 3 tahun lalu, malam sebelum kecelakaan, Dimas pulang sangat larut. Wajahnya pucat, matanya cemas. Dia sempat memelukku lama tanpa berkata sepatah pun, seolah tahu sesuatu akan terjadi. Dan keesokan paginya, kecelakaan itu datang begitu cepat. Tak ada saksi selain laporan dari pihak rumah sakit. Aku berdiri, menatap Arsa yang masih tertidur. Ketakutan menguasai tubuhku, tapi ada dorongan aneh dalam diriku. Dorongan untuk mencari tahu kebenaran. Aku membangunkan Arsa perlahan. Sayang, kita harus pergi sekarang ya. Sekarang, Bu, tapi masih malam. Iya, Nak. Ibu cuma ingin pindah ke tempat lain yang lebih tenang. Arsa mengucek matanya, tapi ia menurut. Aku menggandeng tangannya, keluar dari kamar pelan-pelan agar tidak menarik perhatian. Lorong penginapan gelap dan sepi. Hanya lampu redup di ujung yang berkelap-kelip. Setiap langkah terasa menegangkan. Saat kami hendak melewati lobi, aku melihat resepsionis yang tadi sore ramah tersenyum, kini sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Matanya sesekali melirik ke arah kami. Naluriku menjerit untuk segera keluar. Aku menarik tangan Arsa lebih erat, berpura-pura tidak memperhatikan, lalu cepat-cepat menuju pintu keluar. Begitu kami keluar, udara malam menyergap dengan dingin yang menggigit. Aku menyalakan mobil sewaan yang kami gunakan selama di sini. Saat mobil mulai berjalan, aku menoleh ke kaca spion. Di depan penginapan, seorang pria berjaket gelap berdiri diam, menatap ke arah kami. Topi katnya menutupi sebagian wajah. Aku menekan pedal gas lebih dalam, jantung berdegup cepat. Jalanan sepi, hanya suara ban yang melibas genangan air. Arsa menatapku dari kursi belakang. Bu, orang itu yang di pantai ya? Aku tak menjawab, hanya menggenggam setir lebih kuat. Setelah beberapa kilometer, aku memutuskan berhenti di pom bensin kecil di pinggir jalan untuk menenangkan diri. Lampunya terang-meram dan penjaganya terlihat setengah mengantuk. Aku turun untuk membeli air minum dan mencoba menelepon seseorang yang bisa aku tumpangi malam ini. Temanku, Dita, yang tinggal di kota berikutnya. Tapi sebelum aku sempat menekan nomor, ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama seperti tadi. Dengan jantung berdebar, aku mengangkatnya. Rania, kamu belum aman. Mereka tahu kamu bergerak. Kamu siapa sebenarnya? Orang yang berusaha memperbaiki kesalahan Dimas. Suara itu terputus-putus, lalu terdengar bunyi seperti benturan keras dan teriakan singkat sebelum panggilan berakhir begitu saja. Tanganku gemetar hebat, ponsel hampir jatuh. Aku segera berlari kembali ke mobil. Tapi saat sampai di depan mobil, napasku tercekan. Di kaca depan mobilku, ada sesuatu yang menempel. Selembar foto lama. Foto itu foto keluarga kami. Aku, Dimas, dan Arsa saat ulang tahun Arsa yang ketiga. Tapi di belakang foto itu ada tulisan tangan. Kau tidak tahu siapa yang kamu nikahi, Rania? Pulanglah sebelum semuanya terlambat. Langit terasa runtuh di atas kepalaku. Aku tak tahu lagi harus mempercayai siapa. Tapi di dalam dada, satu hal semakin jelas. Kebenaran tentang Dimas belum berakhir. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya. Apakah lelaki yang kucintai dulu benar-benar pernah menjadi Dimas yang kukenal? Aku menatap foto itu lama sekali hingga hujan yang turun semakin deras menutupi kaca mobil dengan tirai air yang rapat. Setiap huruf di balik foto itu seperti menusuk pikiranku satu persatu. Kau tidak tahu siapa yang kau nikahi, Rania? Kalimat itu berputar di kepala, menghantam kesadaranku dengan keras.
Tangan kiriku yang memegang foto itu bergetar, sedangkan tangan kanan masih menggenggam kunci mobil dengan kaku. Arsa menatapku dari kursi belakang. Suaranya kecil, tapi penuh rasa takut. "Ibu kenapa diam terus? Ibu takut ya?" Aku menelan ludah, memaksakan senyum yang bahkan tidak terasa di wajahku. "Gak apa-apa sayang, cuma ibu lagi bingung arah jalan." Padahal jujur saja bukan hanya arah jalan yang hilang. Aku merasa kehilangan arah hidupku seluruhnya. Aku menyalakan mesin mobil dan segera meninggalkan pom bensin. Lampu jalan redup, hanya beberapa kendaraan melintas. Saat menyetir, aku melayang ke masa lalu, ke awal aku mengenal Dimas. Lelaki itu dulu begitu misterius, tapi memikat. Ia datang ke hidupku tiba-tiba seperti seseorang yang muncul dari kabut. Aku tidak pernah benar-benar tahu keluarganya, latar belakang pekerjaannya pun samar. Yang aku tahu, dia bekerja di bidang keamanan untuk perusahaan luar negeri. Ia sering pergi, sering pulang dengan luka kecil yang selalu ia tutupi dengan alasan sepele, jatuh, tersandung, atau kena pecahan kaca. Aku percaya karena cinta sering menutup logika. Namun sekarang, semua serpihan masa lalu itu seperti potongan puzzle yang mulai menunjukkan bentuk aslinya. Aku mulai merasa seolah selama ini aku hidup bersama seseorang yang bukan sepenuhnya Dimas yang kukenal. Malam semakin larut. Aku memutuskan untuk berhenti di sebuah motel kecil di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, tapi cukup aman untuk beristirahat sementara. Aku menurunkan Arsa yang sudah setengah mengantuk, lalu menyewa kamar di lantai 2. Saat resepsionis meminta tanda tangan di buku tamu, mataku sempat menangkap daftar nama tamu sebelumnya, dan jantungku berdegup kencang ketika melihat satu nama di baris paling atas. Dimas Pradipta. Tanganku membeku di atas pena. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan. Nama itu tidak terlalu langka. Tapi saat resepsionis menyerahkan kunci kamar, ia sempat berkata dengan nada ramah, "Suaminya sudah naik duluan ya. Dia tadi juga sewa kamar di lantai 2. Dunia seperti berhenti berputar. "Suami?" Suaraku tercekak. "Iya, pria yang datang sore tadi. Bilangnya istrinya dan anaknya menyusul malam ini." Aku terdiam. Tubuhku kaku. Tak ada kata yang bisa keluar dari bibirku. Aku hanya tersenyum hambar dan mengangguk. Lalu menarik tangan Arsa naik ke kamar dengan langkah yang hampir tak terasa di tanah. Begitu pintu kamar tertutup, aku menyalakan semua lampu. Jantungku berdebar kencang dan mataku berkeliling memperhatikan setiap sudut ruangan. Tidak ada siapapun di sana. Namun aroma sabun khas Dimas masih terasa samar di udara. Aroma yang tak akan pernah salah ku kenali. Arsa duduk di tepi ranjang, memeluk boneka kecilnya. "Bu, kok kemar ini wangi kayak ayah ya?" katanya polos. Aku menatapnya, tak sanggup menjawab. Lalu aku berjalan ke arah meja kecil di dekat jendela. Di sana, di atas permukaan kayu ada secangkir kopi yang masih hangat. Uapnya masih mengepul tipis. Tanganku gemetar. Baru beberapa menit lalu aku masuk ke kamar, tapi ada seseorang di sini sebelum aku datang. Seseorang yang mengenal kebiasaanku. Seseorang yang tahu bahwa aku selalu minum kopi sebelum tidur. Aku mundur perlahan, menggenggam tangan Arsa. "Sayang, kita keluar sebentar ya." Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, terdengar suara langkah pelan dari luar lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Lalu suara ketukan pelan terdengar 3 kali. Ritme yang sama seperti malam sebelumnya di penginapan. Aku menahan napas. "Siapa di luar?" Suaraku hampir tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya keheningan panjang yang diikuti oleh bisikan lirih, begitu dekat hingga seolah seseorang menempelkan bibirnya ke daun pintu. "Rania, tolong buka, aku bisa jelaskan semuanya." Tubuhku kaku. Suara itu, suaranya Dimas. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa menempel di lantai. Ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Sementara itu Arsa sudah berdiri di sampingku, matanya melebar. "Itu ayah, Bu. Aku kenal suaranya," katanya pelan tapi yakin. Aku menatap pintu itu. Sebagian diriku ingin membukanya, melihat sendiri apakah benar suamiku yang sudah dikubur 3 tahun lalu kini berdiri di baliknya. Tapi sisi lain dari diriku menolak keras. Karena jika benar itu Dimas, berarti selama ini dia hidup dalam kebohongan meninggalkan kami dalam kepalsuan yang dalam. Aku menekan dada Arsa agar mundur. "Jangan deket-deket sayang." Tapi Arsa marah berlari ke arah pintu, memutar gagang dengan cepat. Aku menjerit kecil, namun sudah terlambat. Pintu terbuka.
Angin malam menerobos masuk. Lorong di luar gelap, tapi samar-samar kulihat sosok pria berdiri di sana, dengan wajah yang hampir tak bisa kulupakan. Ia menatapku dengan mata yang sama seperti dulu, tapi sorotnya berbeda. Lebih dingin, lebih dalam, seperti seseorang yang telah menyimpan rahasia besar. Rania, kau harus percaya padaku. Aku tidak meninggal, aku disembunyikan. Aku membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Arsa langsung berlari memeluk kakinya sambil berkata, "Ayah, ayah pulang." Aku hanya berdiri di sana, tak mampu menggerakkan tubuh. Antara ingin marah, ingin memeluk, atau ingin berteriak. Sementara itu Dimas menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Campuran antara rasa bersalah, ketakutan, dan cinta yang tertahan. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Aku tidak bisa tinggal lama, mereka sudah tahu aku di sini. Tapi sebelum aku pergi, kau harus tahu sesuatu. Aku tidak pernah hidup sebagai Dimas yang sebenarnya. Nama itu bukan milikku." Dunia seakan runtuh sekali lagi. Aku hampir tak bisa berdiri tegak. Sosok di hadapanku, lelaki yang kucintai, yang kukubur 3 tahun lalu, kini mengatakan bahwa dia bukan dirinya sendiri. Dan di saat yang sama, dari ujung lorong terdengar langkah kaki lain, cepat, berat, dan mendekat. Dimas menoleh panik. "Mereka datang," bisiknya tegas. "Sembunyikan Arsa, sekarang." Aku hanya sempat menarik Arsa ke belakang ranjang ketika suara tembakan pelan terdengar dari arah lorong. Lampu-lampu kamar bergetar dan semuanya berubah menjadi gelap dalam kesekejap. Di tengah kegelapan, aku hanya bisa memeluk anakku erat-erat sambil berdoa dalam hati. Karena pertama kalinya, aku menyadari bahwa kebenaran yang kucari ternyata jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Angin sore di tepi pantai tempat Rania dan Arsa tinggal berhembus lembut, membawa aroma asin laut dan kenangan masa lalu yang belum juga reda. 3 minggu sudah, mereka menetap di pulau itu, mencoba menata hati, mencoba mempercayai kembali bahwa hidup bisa dimulai lagi. Namun, setiap kali senja tiba, Rania masih sering duduk di tepi pasir, menatap ombak sambil memeluk lututnya, seolah menunggu seseorang yang takkan pernah kembali. Arsa yang kini mulai ceria kembali sering berlari-lari kecil sambil membawa ember kecil, menangkap kerang di tepi air. Tapi setiap kali ia menoleh ke arah ibunya, ada rasa ibah di matanya yang polos. "Mama masih sedih ya?" tanyanya suatu sore dengan suara lembut seperti bisikan ombak. Rania hanya tersenyum samar, mengusap rambut anaknya. "Mama nggak sedih sayang, Mama cuma kangen sama ayah." Namun dalam hati, Rania tahu perasaan itu jauh lebih kompleks. Ia bukan hanya rindu, tetapi juga dilanda ketakutan dan kebingungan. Bayangan wajah yang dilihat Arsa di pesawat masih terus menghantungi pikirannya. Wajah itu terlalu mirip dengan almarhum suaminya, Dimas. Terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Tapi bagaimana bisa? Dimas telah dimakamkan 3 tahun lalu. Ia sendiri yang menatap jasad suaminya di peti dengan luka kecelakaan yang parah di wajahnya. Rania mulai mempertanyakan banyak hal yang selama ini ia terima begitu saja. Ia teringat malam sebelum kecelakaan itu. Telepon dari Dimas yang hanya berisi kata-kata singkat. "Maafkan aku kalau aku tak bisa pulang malam ini." Lalu keesokan paginya, kabar duka datang. Malam itu Rania kembali membuka laci meja di kamar penginapan mereka. Di dalamnya tersimpan dokumen lama yang selalu ia bawa. Surat kematian Dimas, beberapa foto lama, dan 1 surat pernyataan dari rumah sakit yang menangani kecelakaan. Ia menatap tanda tangan dokter yang menulis surat itu. Lalu pandangannya berhenti pada nama rumah sakit. Rumah sakit yang berbeda dari yang dulu disebut polisi kepadanya. Hatinya berdebar. Ia baru menyadari perbedaan itu sekarang setelah 3 tahun. Keesokan harinya, Rania membawa Arsa ke taman kecil di dekat penginapan. Di sana mereka bertemu dengan pria parubaya bernama Pak Seno, pemilik penginapan. Pria itu ramah, suka bercerita, dan tampak perhatian pada Arsa. Tapi setiap kali Rania menatap wajahnya, ada sesuatu yang mengusik di hatinya. Seolah ia pernah mengenal tatapan mata itu. "Bu Rania, semalam saya lihat ibu duduk di pantai sampai larut. Ada yang mengganggu pikiran ya?" ujar Pak Seno dengan suara lembut. Rania tersenyum kaku. "Mungkin cuma terlalu banyak kenangan, Pak. Pulau ini terlalu tenang jadi pikiran jadi ramai." Pak Seno menatapnya sejenak sebelum berkata pelan,
Kadang orang yang kita pikir sudah pergi sebenarnya belum benar-benar pergi. Kalimat itu membuat jantung Rania berdegup cepat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bisa tersenyum kanggung, lalu berpamitan. Namun, sejak saat itu, ada rasa curiga yang tumbuh dalam hatinya. Siapa sebenarnya Pak Seno? Mengapa ucapannya terdengar seperti tahu sesuatu? Malamnya saat Arsa tertidur, Rania tak bisa menahan diri untuk kembali membuka ponselnya, menelusuri berita lama tentang kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya. Ia menemukan foto mobil yang terbakar di tepi jalan tol, namun tak ada foto jasad. Tak ada identitas yang benar-benar pasti. Ia bahkan menemukan komentar anonim di bawah berita itu. Saya melihat seseorang keluar dari mobil itu sebelum terbakar. Rania menatap layar dengan tangan bergetar. Kata-kata itu seperti menampar logika yang selama ini ia pegang. Jika benar ada seseorang keluar dari mobil itu, apakah mungkin Dimas masih hidup? Pikiran itu begitu menyesakan. Ia menatap ke arah Arsa yang tertidur lelap sambil memeluk boneka kecil pemberian Dimas dulu. Sayang, kalau benar ayah masih hidup, Mama harus tahu kenapa dia pergi. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu penginapan, Rania menulis sesuatu di buku catatannya. Daftar nama, tempat dan tanggal. Ia menulis Rumah Sakit Bakti Medika, Jakarta. Nama rumah sakit yang tertera di dokumen kematian itu. Dalam hatinya ia berjanji, setelah dari pulau ini, ia akan ke sana. Ia harus tahu kebenarannya, seberapapun sakit nanti. Namun di luar kamar, sesosok bayangan berdiri tak jauh dari jendela rumah kamar Rania. Pria dengan tubuh tegap, mengenakan jaket hitam, menatap ke arah jendela kamar Rania. Wajahnya samar diterpa cahaya bulan, tapi matanya menyiratkan emosi yang dalam, antara rindu dan rasa bersalah. Ia menggenggam ponselnya erat melihat foto Rania dan Arsa yang diambil diam-diam di pantai siang tadi. Bibirnya bergetar pelan, lalu ia berbisik lirih, "Maafkan aku, Ran." Sebelum langkahnya perlahan menghilang di balik gelap malam. Namun bayangan itu tidak lenyap sepenuhnya, melainkan menandai awal dari kebenaran yang sebentar lagi akan mengguncangkan seluruh hidup Rania. Hari itu, langit Jakarta tampak suram. Seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Rania berdiri di depan gerbang rumah sakit Bakti Medika, tempat yang namanya selama ini hanya tertulis di surat kematian suaminya. Tangannya gemetar menggenggam map coklat berisi dokumen lama yang sudah lusuh karena sering ia buka. Arsa menggenggam erat ujung bajunya, menatap bangunan besar itu dengan rasa penasaran. "Ini rumah sakit ayah dulu, Ma?" tanya Arsa polos. Rania mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak keluar. "Iya sayang, dulu ayah dirawat di sini sebelum Mama dapat kabar itu." Anak kecil itu mengangguk, lalu menatap wajah ibunya yang menahan air mata. Ia belum mengerti betapa berat langkah yang sedang dilakukan ibunya hari ini. Di dalam, lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Bau antiseptik bercampur aroma kertas tua dan udara dari pendingin ruangan membuat dada Rania semakin sesak. Setiap langkah terasa seperti menelusuri masa lalu yang ia coba lupakan, tapi kini harus dihadapi. Ia menuju bagian administrasi dan menunjukkan surat kematian Dimas kepada petugas. "Maaf, saya ingin memastikan data ini. Ini suami saya, Dimas Saputra. Saya ingin tahu siapa dokter yang menangani beliau waktu itu," ucapnya dengan suara bergetar. Petugas itu menatap layar komputer, lalu mencari-cari berkas di arsip digital. Tak lama kemudian, wajahnya berubah bingung. "Nama ini memang ada, Bu. Tapi cetakan medisnya kosong. Tidak ada data perawatan, tidak ada riwayat kematian. Hanya tercatat surat keluar pasien, bukan surat kematian." Rania terdiam. Tubuhnya langsung lemas. "Maksudnya, suami saya tidak meninggal di sini?" Petugas itu tampak ragu. "Saya tidak bisa memastikan, Bu. Tapi dari sistem kami, tidak ada data pasien yang meninggal atas nama itu." Dunia seolah berputar bagi Rania. Ia merasa semua yang ia percayai selama 3 tahun ini runtuh seketika.
Ia memegang map di dadanya erat-erat, seolah takut kehilangan pegangan terakhir. "Terima kasih, Mbak," ucapnya lemah sebelum beranjak pergi. Di luar ruang administrasi, ia bersandar di dinding. Matanya kosong. Arsa memeluk pinggang ibunya. "Mama, kenapa wajah Mama pucat?" Rania berjongkok dan memeluk anaknya erat. "Nggak apa-apa sayang, Mama cuma sedikit bingung." Tapi dalam hatinya, ketakutan berubah menjadi tekad. Ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Tak lama kemudian langkah seseorang berhenti di dekat mereka. Suara berat yang familiar menyapa dari belakang. "Rania?" Tubuhnya menegang. Suara itu terlalu dikenalnya. Suara yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia dengar dalam mimpinya. Ia berbalik pelan dan di hadapannya berdiri Dimas dengan wajah yang lebih tirus. Kulit sedikit gelap karena terbakar matahari, tapi sorot matanya masih sama. Waktu seakan berhenti. Rania membeku di tempat, sementara map di tangannya terjatuh, berhamburan di lantai. Arsa menatap pria itu dengan mata bulat, lalu berkata lirih, "Ayah." Suara kecil itu membuat Dimas menunduk dan menitikkan air mata. Ia berlutut, membuka tangannya, tapi tak berani mendekat. "Ayah di sini, Nak." Suaranya serak, penuh penyesalan. Rania menatapnya tak percaya. "Kau masih hidup? Jadi selama ini kau..." Dimas buru-buru memotong. "Aku bisa jelaskan, Ran. Tolong, jangan di sini. Aku takut ada yang melihat." "Melihat? Setelah 3 tahun aku hidup dalam duka, kau takut dilihat orang?" seru Rania dengan suara bergetar. Orang-orang mulai melirik tapi Rania tak peduli. Air matanya jatuh begitu saja. "Aku mau menguburkan seseorang yang kukira kamu. Aku menatap jasad di peti itu. Kau tahu rasanya menunggu seseorang yang ternyata memilih pergi tanpa pamit." Dimas menunduk, menahan tangis. "Aku gak punya pilihan. Malam sebelum kecelakaan itu, aku tahu hidupku dalam bahaya. Ada orang yang ingin aku lenyap. Semua ini demi melindungi kalian." Rania menatapnya tajam. "Melindungi? Dengan membiarkan aku jadi janda dan anakmu tumbuh tanpa ayah? Itu bukan perlindungan, Dimas. Itu pengkhianatan." Suasana tegar itu pecah oleh tangis Arsa yang mulai keras. Anak kecil itu memeluk ibunya, bingung, ketakutan, dan bahagia dalam waktu yang bersamaan. Dimas perlahan mendekat, menatap wajah anaknya yang sudah tak ia lihat selama bertahun-tahun. Ia berlutut, mencoba menyentuh tangan Arsa, tapi Rania menepisnya. "Jangan sentuh dia." "Aku cuma ingin menjelaskan, Ran. Aku gak bisa datang karena aku diawasi. Aku harus hilang untuk sementara waktu. Tapi aku gak pernah berhenti memikirkan kalian." "Lalu, siapa wanita itu di pesawat? Wanita yang bersama kamu?" potong Rania dengan suara meninggi. Dimas terdiam, bibirnya bergetar. "Itu bukan seperti yang kamu pikir. Dia bukan kekasihku." "Lalu siapa dia?" Dimas menunduk, suaranya hampir berbisik. "Dia dokter dulu yang menyelamatkan hidupku malam itu. Aku berhutang nyawa padanya. Selama 3 tahun ini, dia yang bantu aku bertahan." Rania terdiam. Hatinya berkecamuk antara marah, lega, dan sakit yang tak bisa dijelaskan. Pandangannya kabur oleh air mata. "Selama ini aku mati-matian membesarkan anak kita sendirian, dengan rasa bersalah dan kehilangan yang tak pernah sembuh. Sementara kamu hidup nyaman dengan wanita lain." "Tidak, Ran. Aku gak nyaman. Aku menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Tapi waktu itu tak pernah datang." Rania berdiri menatapnya tajam. "Kalau memang kau menunggu waktu yang tepat, kau harusnya tahu. Waktu itu sudah hilang." Ia mengedam tangan Arsa dan berjalan pergi. Sementara Dimas hanya berdiri mematung di tempat menatap punggung 2 orang yang dulu menjadi dunianya. Namun langkah Rania terhenti sesaat di pintu keluar. Ia menoleh sebentar menatap suaminya sekali lagi. Tatapan yang penuh luka, kecewa, tapi juga masih menyimpan sisa cinta yang tak bisa sepenuhnya padam. Lalu ia berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun. "Kalau benar kau masih hidup, buktikan kalau semua ini memang demi kami, bukan demi dirimu sendiri." Rania melangkah keluar dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Sementara Dimas berdiri membisu menatap foto keluarga kecil yang ia keluarkan dari kantongnya.
Dalam foto itu mereka bertiga tersenyum. Masa lalu yang kini terasa terlalu jauh untuk dijangkau kembali. Dan di jauhan, seorang wanita berjas putih memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya tegang, matanya mengikuti setiap langkah Rania. Bibirnya berbisik lirih, "Kau terlalu cepat muncul, Dimas." Kalimat yang menandakan bahwa misteri di balik kematian itu belum sepenuhnya terbuka. Hari-hari setelah pertemuan di rumah sakit menjadi masa paling berat bagi Rania. Ia terombang-ambing di antara keinginan untuk mengerti dan rasa sakit yang menolak diredam. Setiap malam ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Dimas terus hadir di kepalanya. 3 tahun ia berjuang untuk menerima kenyataan bahwa suaminya telah tiada, dan kini ia harus belajar menerima kenyataan baru, bahwa ia ternyata masih hidup. Namun hidupnya tak lagi sama. Ia bukan perempuan yang sama seperti 3 tahun lalu. Kehilangan telah mengubahnya menjadi seseorang yang lebih kuat, tapi juga lebih berhati-hati terhadap harapan. Suatu sore, Dimas datang ke penginapan tempat Rania dan Arsa tinggal. Ia datang sendiri, tanpa wanita berjas putih yang Rania lihat di rumah sakit. Wajahnya tampak lelah, tapi tekadnya jelas. "Ran, aku tahu, aku tak pantas datang. Tapi aku ingin menjelaskan semuanya, untuk terakhir kalinya." Rania menatapnya lama, lalu mengangguk. Mereka duduk di teras, ditemani suara ombak dan angin laut yang berhembus pelan. Dimas mulai bercerita, malam kecelakaan itu ia diserang di jalan oleh seseorang yang mengincar perusahaan tempat ia bekerja. Mobilnya ditabrak, terbakar, dan ia berhasil diselamatkan oleh seorang dokter yang kebetulan lewat, wanita bernama Rani. Karena luka parah di wajahnya dan ancaman yang belum berakhir, Rani menyarankan agar ia dimatikan secara administrasi demi keselamatan. Rumah sakit tempat ia dirawat adalah tempat yang dikelola Rani secara pribadi, bukan rumah sakit umum yang tercatat dalam laporan resmi. "Aku pikir aku bisa kembali begitu semuanya aman," kata Dimas lirih. "Tapi saat aku tahu kau sudah memakamkan seseorang, aku sadar kembali berarti menghancurkan dunia yang baru saja kau bangun." Rania menatap laut di hadapan mereka, air matanya jatuh perlahan. "Lalu kenapa sekarang?" "Karena aku tak tahan lagi melihat kalian dari jauh. Aku menyesal, Ran. Setiap hari aku menyesal, tapi aku tahu tak ada penjelasan yang bisa menghapus rasa sakitmu." Rania menatap wajah lelaki itu, lelaki yang pernah menjadi pusat hidupnya. "Kau benar, tidak ada penjelasan yang cukup. Tapi aku juga tak ingin hidup dalam kebencian selamanya." Dimas terdiam, menunduk. Ia tahu ia kehilangan sesuatu yang takkan bisa ia dapatkan kembali. Arsa keluar membawa 2 cangkir teh kecil. "Ayah mau teh?" tanyanya polos. Suara kecil itu membuat suasana membeku. Dimas menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, sayang." Anak itu tersenyum, lalu duduk di pangkuan ibunya. "Mama, apa ayah boleh tinggal sama kita lagi?" tanyanya polos seperti anak kecil pada umumnya. Pertanyaan itu membuat Rania menatap langit senja yang mulai memerah. Ia tidak menjawab. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Tapi di balik luka itu, ada sisa kasih yang tak bisa dihapus begitu saja. "Untuk sekarang, ayah tinggal dulu di tempat ayah sendiri ya, Nak?" jawabnya pelan. "Mama dan ayah butuh waktu." Dimas mengangguk pelan. "Aku akan menunggu, Ran. Tak peduli berapa lama." Rania menatapnya sejenak, lalu berdiri dan masuk ke dalam bersama Arsa. Ia tak menutup pintu rapat-rapat, tapi juga tidak membukanya lebar-lebar. Biarlah waktu yang menentukan apakah pintu itu kelak akan kembali terbuka. Malamnya, setelah Arsa tertidur, Rania menulis di buku catatannya. Bukan daster rumah sakit atau nama-nama misterius seperti sebelumnya, tapi tulisan baru. "Hidup tak selalu memberi jawaban yang kita mau, tapi selalu memberi pilihan untuk memaafkan atau terus terluka."
Ia menutup buku itu dan menatap foto keluarga kecil mereka yang sudah mulai pudar warnanya. Kali ini, senyum yang muncul di wajahnya bukan karena kenangan, tapi karena kelegaan. Ia tahu kehilangan kadang bukan akhir, tapi cara semesta mengajarkan arti menerima. Beberapa bulan kemudian, Rania dan Arsa benar-benar pindah dari pulau itu. Mereka memilih memulai hidup baru di kota kecil dekat laut, tempat Arsa bisa bersekolah dan ia bisa membuka toko kecil. Sesekali surat datang tanpa nama pengirim, hanya berisi kalimat sederhana. Aku bangga pada kalian. Ia tahu dari siapa surat itu. Tapi kali ini Rania tak meneteskan air mata. Ia hanya tersenyum. Hidupnya tak sempurna, tapi ia merasa cukup. Luka di hatinya mungkin tak akan benar-benar sembuh, tapi ia sudah berdamai dengannya. Setiap kehilangan mengajarkan kita sesuatu tentang cinta. Kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dengan hati yang ikhlas. Rania telah menghilangkan suaminya 2 kali. Pertama karena kematian, kedua karena kebenaran. Namun, dari sanalah ia menemukan dirinya yang baru. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada bertahan, tapi pada keberanian untuk bangkit dan memaafkan. Hidup akan terus berjalan walaupun hati masih retak. Dan di balik luka terdalam, selalu ada ruang kecil untuk harapan, jika kita berani membuka diri pada kemungkinan untuk sembuh.